Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang if expression. Ini tuh dipakai buat pengambilan keputusan di dalam program. Jadi, kalau kondisinya itu terpenuhi atau benar, maka kondisi tertentu akan dijalankan. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam pembahasannya. If expression. If expression. Di Kotlin, kata kunci if dipakai buat percabangan. Lalu, percabangan artinya itu kita bisa menyuruh komputer menjalankan kode tertentu. Tapi cuman kalau kondisinya terpenuhi atau kondisinya itu benar. Terus, fitur ini hampir ada di semua bahasa pemrograman, teman-teman. Lalu, ini tuh struktur if expressionnya. Di dalam kurung ini, kita isi dengan kondisi yang hasilnya pasti true atau false. Kalau kondisinya true atau benar, maka kode yang di dalam kurung itu, dalam kurung awal itu, yang ini nih, kode yang ini, buka kurung tutup kurung yang ini, yang akan dijalankan. Kalau kondisinya itu false atau salah, maka kode di dalamnya itu tidak akan dijalankan sama sekali. Jadi ini tuh bisa aja nggak jalan sama sekali kalau kondisinya itu false. Namun kalau kondisinya itu true atau benar, maka semua ini akan dijalankan, akan muncul. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam kodenya ya, teman-teman. Nah, Funmain ini kalian udah tahu lah untuk apa ya kan, jadi nggak usah lagi dijelasin. Terus file nilai 100. Kita di sini tuh ngebuat variabel nilai isinya itu angka berupa 100. Lalu if buka kurung nilai in 90 sampai 100. Ini tuh cek dulu apakah ini tuh untuk ngecek apakah nilainya itu ada di antara 90 sampai 100. Lalu karena ini tuh yang paling atas ini nilainya 100, maka print line buka kurung kutip A sama dengan bagus. Ini tuh else. Ini tuh karena nilainya 100 berarti iya. Jadi itu tuh gimana lagi ngomongnya? Karena nilainya itu 100 berarti iya. Jadi jalanin perintahnya itu print line buka kurung tanda kutip 2 A sama dengan bagus. Terus else if ini tuh kondisi tambahan. Kalau kondisi di atasnya itu enggak terpenuhi baru ngecek yang ini. Namun kalau terpenuhi ya udah langsung benar, langsung 100 ini. Ya kayak contohnya ini dari 80 sampai 89 sama dengan B baik. Lalu yang 75 sampai 79 jawabannya C cukup. 50 sampai 74 itu D.
maksudnya itu sama dengan diperbaiki. Lalu else if buka kurung buka kurung nilai in 0 sampai 90 print line sama dengan gagal. Jadi itu tuh else ya kan, bakalan salah. Lalu yang else ini tuh ini jalan kalau semua kondisinya itu di atas nggak ada yang cocok atau nilainya itu aneh. Misalnya minus atau lebih dari 100. Keluar tulisan nilai tidak valid. Karena di contoh ini nilainya 100. Jadi yang jalan itu cuman baris yang pertama aja, baris yang A ini. Baris yang A ini aja cuman yang jalan. Sisanya itu di skip. Jadi sisanya ini yang lain ini dari B sampai E ini nggak bakalan muncul karena ini tuh nggak ada. Jadi cuman perlu yang pertama aja. Yang if nilai in 90 sampai 100 print line buka kurung tanda kutip 2 A sama dengan bagus. Karena yang kita cari itu file nilai sama dengan 100. Oke, sekarang kita akan ngeran teman-teman. Nah, yang muncul itu hanya yang A aja, cuman print line tanda kutip buka kurung tanda kutip 2 A sama dengan bagus. Nih, yang muncul cuman A sama dengan bagusnya doang karena ini tuh udah benar. Jadi yang bawah ini yang 80 sampai 89, 75 sampai 79, 50 sampai 74, 0 sampai 49 ini itu tuh nggak perlu. Ini di skip karena udah ada jawabannya dari awal yaitu berupa yang A. Lalu else expression. Block if itu jalan kalau kondisinya true, kalau kondisinya benar. Nah, kadang kita butuh perintah lain kalau kondisinya itu ternyata false, tidak benar, atau tidak terpenuhi. Nah, di situasi disitulah gunanya else ini. Guna else ini tuh jadi kalau if-nya salah, maka bagian else ini yang akan dijalankan. Lalu ini nih yang terakhir else if expression. Ini tuh kadang dalam satu program kita butuh lebih dari satu kondisi atau syarat. Lalu jadi kalau kondisinya pertama itu if nggak terpenuhi, kita bisa cek kondisi kedua, ketiga, keempat dan seterusnya itu menggunakan else if ini. Jadi programnya bakal ngecek satu persatu sampai nemu kondisi yang cocok. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang materi if expression ini teman-teman. Jika ada salah kata atau omongan saya yang kurang berkenan sama kegugupan saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.